Halo, Assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Kembali lagi dengan channel Kak Dion. Kita akan membahas terkait dengan pembahasan soal tryout OSNK 2023. Dan kali ini kita akan membahas part kedua, di mana kita akan membahas kurang lebih 10 soal nomor 11 sampai nomor 20. Nah, adik-adik sobat antik ambis semuanya harap disiapkan semua peralatan belajar teman-teman dan juga hal-hal lain agar dalam teman-teman di sini sangat maksimal gitu ya. Kita akan membahas dan mengulas bagaimana pelaksanaan soal tryout kemarin. Nah, adik-adik, sini untuk yang part kedua, ternyata ada beberapa apa namanya visi ya pembahasan berdasarkan dari kunci jawaban yang telah diberikan sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa perubahan. Nanti kan Kak Dian sampaikan. Nah, adik-adik jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman teman-teman semuanya untuk menyebarluaskan pendidikan kita agar lebih merata. Dan perlu kita ketahui bahwasanya OSN merupakan ajang sangat prestisius untuk meningkatkan capaian prestasi akademik kalian. Kalau kalian punya cita-cita untuk masuk PTN favorit, disinilah ajang teman-teman untuk mempersiapkan semaksimal mungkin dalam persiapan OSN seperti ini. Nah, langsung saja untuk nomor 11 kita akan mulai. Nah, adik-adik semuanya, nah, di sini kan ada beberapa komponen dari biaya produksi. Ada beban gaji dan sebagainya. Nah, langsung kalau soal seperti ini tentang biaya, langsung teman-teman lihat dalam pertanyaannya. Komponen-komponen di atas yang merupakan biaya tetap adalah nomor berapa? Nah, di sini berarti ada biaya tetap. Nah, kita tahu kalau biaya tetap atau kita katakan namanya adalah fixed cost. Nah, itu adalah biaya yang dikeluarkan secara tetap. Berapapun output yang dihasilkan itu dia nggak berubah. Artinya adalah biaya tetap. Tidak dipengaruhi oleh seberapa besar output yang dihasilkan. Apakah banyak atau sedikit dan sebagainya. Nah, inilah peran dari biaya tetap. Nah, biaya tetap berarti dia tidak berubah. Nah, mana kira-kira yang termasuk biaya tetap? Membayar gaji karyawan yang dibayarkan. Berarti itu biaya tetap. Tidak berubah. Gaji beda dengan upah. Kalau upah tergantung berapa banyak yang dihasilkan. Kalau upah termasuk biaya variabel. Nah, sedangkan gaji merupakan biaya tetap. Karena misalnya guru PNS tiap bulan kita tahu berapa gajinya. Misalnya seperti itu. Pegawai swasta yang mempunyai penghasilan tetap itu biasanya adalah komponen gajinya sama seperti itu adik-adik semuanya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk biaya tetap lainnya. Satu benar, sewa gedung untuk kantor benar ini adalah biaya tetap karena di sini kita tahu tetap pengeluaran untuk per bulannya. Misalkan sewa gedung per bulan berapa, 1 juta atau berapa, nah itu sama dari waktu ke waktu. Disitulah peran dari biaya tetap. Kemudian membeli bahan baku ini bukan, ini masuk dari biaya variable cost. Nah, bahan baku semakin banyak bahan baku digunakan, maka semakin besar biaya variabelnya. Nah, yang lainnya adalah membayar bunga pinjaman dari bank. Asumsi di sini maksud dari soal adalah bunga yang digunakan adalah bunga yang asumsinya adalah tetap. Kan kalau kita tahu ada bunga majemuk, ada bunga tunggal. Mungkin yang di sini yang dimaksudkan adalah bunga tunggal, bukan bunga majemuk akumulasi dari bulan ke bulan. Tetapi yang dimaksud adalah bunga tunggal begitu ya. Jadi bunga yang sama konstan dari tiap bulan ke bulan. Jadi untuk biaya tetap yang di sini jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Nah, adik-adik, jadi 1, 2, dan 5, maka kalau kita lihat di sini jawaban yang tepat adalah B. 1, 2, dan 5. Nah, adik-adik semuanya kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya yaitu nomor 12. Nah, ini soal cukup menarik. Tapi sini mohon maaf sebelumnya agak kurang bagus dibaca dia terlihatnya seperti itu. Jadi soal nomor 12 ini kita akan bisa melihat bahwasanya saat permintaan permintaan barang dan jasa terus bertambah, harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jadi ketika demand itu mengalami kenaikan, maka harga barangnya lama kelamaan itu akan terjadi gejolak gitu ya, kenaikan. Karena di sini hukum biasa fenomena terjadi ya, ketika permintaan tinggi, maka harga lama kelamaan menyesuaikan merangkak karena semakin terbatasnya jumlah barang yang tersedia.
Pemerintah kemudian mengambil kebijakan menaikkan pajak penghasilan. Berarti untuk ini ketika harga naik, setelah kenaikan permintaan, harga naik, maka yang terjadi adalah kalau harga naik, teman-teman semuanya, Sobat Ambis, berarti terjadi adalah inflasi. Inflasi naik. Nah, untuk meredam itu, pemerintah untuk mengambil kebijakan menaikkan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan berarti di sini pemerintah untuk mengatasi inflasi berarti disebut sebagai kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kontraktif itu artinya adalah mengurangi jumlah uang beredar. Artinya adalah bagaimana ketika inflasi terjadi butuh untuk diredam bagaimana fenomena yang terjadi untuk inflasi tadi ketika terlalu tinggi inflasi jumlah beredar makin banyak maka untuk meredamnya dengan menurunkan jumlah beredar disebut sebagai tight fiscal policy atau kebijakan kontraktif untuk mengurangi jumlah beredar. Nah di sini satunya adalah dengan menaikkan pajak. Kalau misalnya pajak kita naikkan, maka uang di masyarakat akan beralih ke pemerintah, maksudnya masuk ke rekeningnya negara gitu ya. Maka jumlah beredar di masyarakat semakin sedikit, sehingga pendapatan masyarakat turun untuk permintaan untuk beli barang turun. Nah, makanya di situ satu informasi kita ketahui bahwasanya kebijakan fiskal ketat gitu ya atau pengurangan jumlah beredar satunya dengan cara menaikkan pajak. Jadi nomor ini kalau kita lihat nomor 12 jawabannya adalah E. Jumlah beredar berkurang karena masyarakat harus membayar pajak yang lebih tinggi sehingga permintaan berkurang dan harga barang-barang secara umum akan lama-kelamaan menurun seperti itu. Dampak dari kebijakan fiskal kontraktif atau kata orang boleh juga fiskal tight fiskal gitu ya, kebijakan fiskal ketat seperti itu. Nah, nomor 12 jawabannya adalah E. Oke, adik-adik, nomor 13 kita akan melanjutkan kembali soal berikutnya. In the short run, monopolis. Nah, pada jangka pendek, short run, perusahaan monopolis seperti apa? Nah, nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah produce at the level when marginal revenue. Kalau kita ketahui monopolis, biasanya dia terus berusaha untuk meraih untung maksimal. Untuk maksimal fenomena ini terjadi harus memenuhi kriteria yaitu bahwasanya nilai marginal revenue sama dengan marginal cost. Tambahan pendapatan harus sebanding atau sama dengan tambahan biaya. Sehingga kalau kita katakan produce at level when marginal revenue equals sama dengan marginal cost to keep minimum loss. Jadi untuk maksimum atau di sini juga bisa untuk mencari rumus seperti ini juga caranya adalah untuk maksimum atau rugi minimum. Rumusnya sama. Nah, rugi minimum atau untung maksimum harus dipenuhi persamaan MR sama dengan MC. Jadi nomor 13 jawabannya adalah D. Seperti itu. Nah, adik-adik semuanya kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini cukup menarik. Di sini adalah kita mulai mencari multiplier effect. Nah, ini mungkin yang sampai sekarang kalian masih bingung gitu ya. Kita akan coba mencari solusi dari soal seperti ini. Nah, bila diketahui fungsi S sama dengan min 800 ditambah 0,25Y, kalau ini fungsi dalam tabungan, berarti ini adalah kita katakan M, marginal propensity to saving, kecenderungan seseorang untuk mengalokasikan pendapatannya untuk menabung. Nah, pemerintah menambah pengeluaran. Berarti di sini G gitu ya, belanja pemerintahnya dinaikkan sebesar 200M. Mengurangi pajak, berarti ini naik, pajak turun gitu ya, tax. Itu sebesar 200M. Nah, untuk di sini kita harus mencari rumus bahwasanya multiplier effect itu punya ada rumus ya. Untuk multiplier effect dari belanja pemerintah, rumusnya adalah 1 per MPS dikali besarnya belanja pemerintah. Seperti itu adik-adik kaidah bakunya. Nah, di sini 0,25 berarti 1 dibagi 0,25 dikali besarnya belanja pemerintah 200. 1 bagi 1/4 4, 4 dikali 200 adalah 800 miliar. Nah, itu untuk multiplier effect dari belanja pemerintah. Kemudian karena pajak turun, maka kita pahami ini berarti tandanya negatif ya.
karena pajaknya turun, maka harus kita kasih tandanya lah negatif karena itu mengurangi pendapatan nasional. Maka untuk multiplier effect dari pajak, rumusnya adalah min MPC per MPS dikali dengan besarnya pajak tax. Nah, di sini bisa kita catat kalau misalkan ada kaidah umum lagi, MPC ditambah dengan MPS sama dengan 1. Kalau misalkan MPS-nya adalah 0,25, berarti MPC-nya adalah 0,75. 0,75 tambah 0,25 1 ya. Berarti MPC-nya lah 0,75. Kalau rumusnya min berarti min 0,75 kita bagi dengan 0,25 ya MPS-nya kali dengan min 200. 0,75 dibagi 0,25 dapat 3. Nah, 3 kali min 200, min kali min positif ya, jadinya lah 600. Akumulasi 800 ditambah 600 dapat 1,4 triliun. Jadi nomor 14 ini jawabannya adalah meningkat 1,4 triliun. 800 miliar ditambah dengan 600 M ini. Dapat 1,4 triliun atau 1.400 miliar. Nah, cukup gampang ya teman-teman semuanya. Silakan terus dipantau untuk video menarik kita ini. Kita akan melanjutkan pembahasan di nomor 15. Nah, nomor 15 ini the variable that must be taken into account to get the figure of gross national product. Jadi variabel yang dimasukkan dari GNP, variabel yang dimasukkan gitu ya ke GNP dari sebelumnya adalah GDP ini, karena kita tahu beda dari GNP dengan GDP ini hanya istilah N sama D ini yang di tengah. Kalau N di sini adalah nasional, berarti kaitannya dengan status kewarganegaraan. Nah, kayak gitu adik-adik. Nah, sedangkan si domestik D, domestik berarti sini aspeknya adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dan tinggal di wilayah NKRI. Nah, berarti yang bedanya lah nasional ini ada nanti di sini kalau penambahannya adalah WNI yang bekerja dalam negeri ditambah dengan WNI yang bekerja luar negeri. Meskipun dia tinggalnya adalah luar negeri, tapi asalkan status negaranya, kewarganegaranya Indonesia, itu kita tambahkan. Nah, ini disebut sebagai net foreign factor income. Pendapatan bersih faktor, pendapatan bersih faktor eh, luar negeri gitu ya. Artinya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Meskipun dia domisili luar negeri, tetapi asalkan status nasional kewarganegaranya Indonesia itu kita tetap hitung dalam mencari GNP ini. Itu maksud soal nomor 15. Nomor 15 jawabannya adalah Seperti itu adik-adik sobat ambis semuanya. Nah, kita akan melanjutkan di pembahasan nomor 16. Nah, ini soalnya sepertinya kurang tepat. Maksudnya soalnya adalah terjadi kesalahan dalam pembuat soal ini soal WSK tahun 2018 adik-adik. Jadi ada yang mungkin di sini kalau kita lihat coba ya kita cari secara soal ya. Berdasarkan pendapatan nasional di atas menggunakan pendekatan pendapatan. Untuk pendapatan rumusnya kita tahu adalah rumus yang kita ketahui untuk di sini untuk pendapatan adalah berapa sewa ditambah dengan upah ditambah ini ya wage ditambah dengan interest bunga gitu ya ditambah dengan profit. Jadi di sini kalau kita katakan R itu sewa tambah upah atau gaji gitu ya tambah bunga interest tambah profit atau laba. Nah, sewa di sini kita catat sewa tanah 17.800. Nah, 17.800 tambah upah gaji karyawan ya sama di sini 20.000 ditambah dengan bunga modal 27.200. Nah, 200 ya, kemudian tambah dengan laba 7.500. Kemudian tambah dengan jangan lupa hasil tambang ini juga bagian dari laba kita 62.000.
Kalau Kak Dian cari gitu ya, kalau seperti ini ada yang kurang. Nggak ada nemu jawabannya. Silakan adik-adik cari. 17.800 ditambah dengan 20.000, ditambah dengan 27.200, ditambah dengan 7.500, ditambah dengan 62.000. Nggak ada nemu jawaban di sini. 100 kalau nggak salah 134.000 sekian. Nggak ada. Nah, ternyata setelah dicek di sini 7.500 laba. Nah, ternyata di sini mestinya kalau kita lihat mestinya ya laba usahanya lah 75.500. Kelupaan angka limanya. Kalau kita lihat di soal-soal pembahasan di internet dan sebagainya, teman-teman akan menemukan. Silahkan nanti dicari ini 75.500. Nah, ini coret ya, ada kesalahan apa namanya nominal angkanya 75.500. 75.500 ya. Sebentar, 75.500. Nah, jika teman-teman hitung 17.800 ditambah dengan 20.000, ditambah dengan 27.200, ditambah dengan 62.000, ditambah dengan 75.500, maka jawaban yang tepat nomor 16 itu adalah B. 202.500. Karena di sini terjadi kesalahan, maka akan diberikan soal nomor 16 ini adalah bonus. Nah, biasa ya, seperti kan bilang, soal SNK ini biasa terjadi kesalahan-kesalahan, baik angka, dan tidak ada jawaban dan sebagainya. Terus gimana caranya, Kak? Udah pilih yang terbaik menurut kalian, meskipun itu soalnya adalah salah. Tapi biasanya proporsinya adalah mungkin kurang lebih 5 gitu ya, kalau SNK. Tapi cukup banyak soal SNK ini kesalahan terjadi, seperti itu. Maka nomor 16, kalau kita lihat, mesti jika labanya lah 75.500 bukan 7.500, jawaban yang tepat adalah B, 202.000. Oke, kita akan lanjutkan nomor 17. Nah, di sini nomor 17, di sini untuk langsung saja ya teman-teman, karena di sini yang ditanyakan adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka itu rumusnya adalah begitu ya, jumlah pengangguran terbuka, jumlah JPT ya, jumlah pengangguran terbuka, kita bagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Udah gitu aja rumusnya. Gampang ya. Nah, jumlah pengangguran terbuka berapa di sini? Nah, 7 juta. Udah 7 juta dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Nah, 131 ya jumlah angkatan kerjanya di sini. 131,55 juta kali 100%. Itulah berapa banyak persentase tingkat pengangguran terbuka Indonesia. Nah, setelah kalian hitung, maka jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah yaitu soal jawabannya adalah A, 5,32%. Jadi setelah dicari, maka nemu jawaban nomor 17 adalah A. Lanjut adik-adik semuanya nomor 18. Nah, soal seperti ini, the number of persons in economy without jobs, tanpa pekerjaan, because they choose to be unemployed. Jadi sejumlah orang yang dalam ekonomi tanpa punya pekerjaan, jadi kita tahu itu namanya pengangguran ya. Tapi penganggurannya itu dikarenakan mereka memilih secara sengaja untuk tidak bekerja. They choose to be unemployed is called. Nah, nomor 18 itu jawabannya adalah C, voluntary unemployment atau pengangguran sukarela. Jadi dia memutuskan sendiri untuk tidak bekerja. Frictional, sementara technological employment, jadi penggunaan berdasarkan teknologi, mungkin karena di sini ada semakin canggih teknologi, maka menggantikan tenaga manusia, dan sebagainya. Cyclical unemployment, pengangguran siklus ekonomi, misalkan dari agraris ke industri, industri ke 4.0, nah kayak gitu. Nah itu adalah pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, lanjut untuk nomor 19. Which policy pursued by a central bank represent a tight money policy. Nah, nomor 19 ini makna kebijakan yang lakukan tight money policy. Tight money policy inilah kebijakan uang ketat. Atau dalam bahasa ini juga disebut sebagai kontraktif gitu ya. Tujuan di sini adalah untuk menurunkan jumlah uang beredar di masyarakat.
Kalau jumlah beredar gimana cara menguranginya? Nah, maka nomor 19 jawabannya adalah D. Pemerintah itu sell government bonds, menjual obligasi. Nah, intinya adalah kalau misalnya kita ingin mengurangi jumlah beredar, maka kalau misalkan di sini surat berharga itu dijual. Selain ini, obligasi ini termasuk dari surat berharga. Nah, makanya kalau misalnya pemerintah untuk mengurangi jumlah beredar, maka dijuallah surat berharga. Salah satunya adalah obligasi ini. Obligasi dijual berarti masyarakat membeli obligasinya pemerintah, sehingga uang masyarakat pindah ke rekeningnya negara. Misalnya ini negara dengan masyarakat. Negara menjual obligasi, masyarakat membeli, maka uang masyarakat pindah ke rekeningnya negara. Maka di situ mengurangi jumlah pada masyarakat sehingga inflasi turun. Karena jumlah beredar itu seirama atau dia berhubungan positif dengan inflasi. Kalau inflasi tinggi, maka jumlah beredar juga akan tinggi. Maka nomor 19 itu jawabannya adalah D. Oke, adik-adik terakhir di part kedua ini kita akan bahas soal nomor 20. Nah, nomor 20 inilah penerimaan total produsen disebut sebagai TR sama dengan 200 Ki gitu ya, min 5 Ki kuadrat. Sedangkan TC sama dengan 100 Ki. Nah, di sini ditanya langsung laba atau rugi. Laba atau rugi tadi seperti kalian rumuskan, kalau laba maksimal atau rugi minimum rumusnya adalah persamaan MR sama dengan MC. Nah, kalau misalkan ini MR merupakan turunan pertama dari TR aksen ya. Turunan pertama dari TR merupakan MR. Ini juga sama berarti TC aksen. Nah, turunan pertama dari TR ini berapa kira-kira adik-adik? 200 Ki, berarti di sini jadinya adalah 200. 1 kali 200, 200 ya, makanya 1 dikurangi 1, 0. Jadi tinggal 200, minimal Ki kuadrat, pangkat 2 dikali 5 ya, min 10. Min 10 Ki. Nah, kemudian ini juga 100 Ki, jadi MC-nya adalah 100. Maka dibikin persamaan adik-adik. 200 min 10 Ki sama dengan 100. Min 10 Ki sama dengan 100 kurangi 200 min 100 ya. Pindah ruas sebelah kiri. Maka Ki-nya adalah 10. Nah, Ki-nya 10. Untuk mencari laba rugi, masukin ke persamaan TR tadi. Nah, TR sama dengan 200 Ki. Berarti 200 kali 10 min 5 kali 10 Ki ya, pangkat 2. Maka di sini 200 kali 10, 2000. 10 pangkat 2, 100 kali 5 min 500. Dapat TR-nya adalah 1500. Nah, kemudian masukin ke TC-nya lagi. TC-nya adalah 100 Ki. 100 kali 10 ya, langsung kita masukkan, dapat 1000. Nah, untuk mencari laba berarti TR dikurangi TC. Berarti 1500 dikurangi dengan 1000, dapat jawabannya 500. Itulah laba. Laba ketika berapa total penerimaan dikurangi total biayanya itu adalah laba. Jadi labanya adalah C. Laba maksimum sebesar 500. Jadi nomor 20 jawabannya adalah C adik-adik semuanya. Oke, cukup gampang ya adik-adik semuanya. Telah kita bahas 10 soal dalam part kedua ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempelajari kembali di mana teman-teman sih letak kesalahannya. Tunggu terus pembahasan di part ketiga ini. Di part ketiga kita akan bahas soal nomor 21 hingga 30. Dan terus dukung channel kebaikan ini bagi adik-adik semuanya agar pemerataan sains Indonesia itu dapat diupayakan semaksimal mungkin. Demikian kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.